Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita belajar tentang trigonometri materi kelas 10 atau SMA kelas 1 ya. Kita untuk mempelajari trigonometri, kita pertama kali harus kenal dulu dengan namanya sudut. Nah, sudut kita itu satuan sudut itu ada dua, yakni derajat sama radian. Jadi kita punya satuan sudut, yang pertama adalah derajat, yang kedua adalah radian. Nah, kalau derajat tentu secara simbol adalah seperti ini, ada pangkat 0 gitu, seperti itu. Kemudian kalau radian ya tulisannya ya radian, ini seperti ini. Radian disingkat dengan tulisan radian. Nah, kita tahu bahwa kalau kita punya lingkaran, ini satu lingkaran penuh itu sama dengan 360 derajat. 360 derajat. Satu lingkaran penuh. Ketika kita sebut satu derajat artinya, jadi kalau satu lingkaran penuh adalah 360. Kalau kita bilang satu derajat, itu artinya sama saja dengan 1/360 putaran. Ya. Jadi satu putaran ini adalah 360 derajat. Maka kalau kita bilang 1 derajat itu sama saja dengan 1 berbanding 360. Mungkin agak susah dibayangkan. Nah, kalau kita bilang bahwa 1/4 putaran, jadi ini 1/4 putaran seperti ini. Jadi kalau kita mutar ini, kalau 1/4 putaran ini kita bergerak titik nolnya di sini, kita bergerak putar berlawanan arah jarum jam sampai membentuk ini namanya 1/4 lingkaran. Membagi lingkaran ini menjadi terbagi atas 4. Ini namanya 1/4 lingkaran. Nah, kalau dia 1/4 lingkaran berarti berapa derajat sudut ini, berapa derajat? Itu sama dengan 1/4 kita kali dengan satu putaran adalah 360 derajat. Atau sama dengan ini 90 derajat. Jadi 1/4 putaran sama dengan 90 derajat. Nah, kalau kita putaran itu kita perbesar sehingga membentuk setengah putaran, ini setengah putaran, kita mulai dari sini bergerak sampai di sini. Itu berarti setengah putaran sama saja dengan, kalau kita hitung berapa besaran sudut yang ini, itu adalah setengah lingkaran, setengah putaran dikali 360. Maka kalau kita kali 360, ini kali 1/2 kita kali 360, hasilnya 180. Jadi setengah lingkaran itu besaran sudutnya sama dengan 180 derajat. Kemudian kalau dia satu lingkaran penuh, ini kita bergerak dari sini, gerak terus sampai kembali lagi ke sini, maka itu kita sebut dengan satu putaran, karena dia kita dari sini berkembali, ini satu putaran. Nah, kalau satu putaran berarti berapa derajat? Nah, itu sebesar 1 kali 360 derajat. Ya, 1 kali 360 itulah kita punya derajat. Jadi membayangkan derajat itu sesungguhnya sebetulnya satuan yang menggambarkan kita punya jadi kalau 2 derajat itu artinya adalah 2 berbanding 360. Nah, itu 2 derajat. 2 berbanding 360 itu adalah kalau kita membayangkan secara visual. Jadi 2 derajat itu kita artikan sebagai sama dengan 2 berbanding 360. Ya. Nah, ini 360, satu putaran itu sama dengan 360. Nah, jadi kalau kita tulis 360, 2 derajat sama dengan 2/360 untuk menjadi ini, jadi 2/360 kita kali 360, maka ini hilang-hilang untuk merubah menjadi satuannya menjadi derajat. Jadi ketika kita 2/360, 2/360 kali dengan 360 derajat. Ini jadi hilang-hilang, tinggal hanya 2 derajat. Jadi jadi kalau 90 derajat itu arti sama saja dengan 1/4 lingkaran.
Kalau kita bilang adalah 90 derajat, itu artinya 180 derajat itu artinya sama saja dengan setengah lingkaran. Kalau 360 itu artinya sama dengan satu lingkaran. Jadi kita membayangkan bahwa mungkin lebih mudah dipahami kalau 360 itu derajat itu adalah sama dengan satu putaran. Kalau 90 derajat itu sama dengan seperempat putaran, dan seterusnya. Nah, itu pemahaman pertama kita tentang sudut. Nah, mari kita lanjut. Nah, sama demikian kalau sepertiga putaran, berarti 360 kita bagi 3 dapat 120. Jadi sepertiga lingkaran itu sama dengan dia 120 derajat. Kalau 1/6 lingkaran sama dengan 60 derajat. 2/3 lingkaran sama dengan 120. Itu kalau sepertiga adalah 120, maka 2/3 berarti 240 derajat. Nah, mudah cara berhitungnya, tinggal sepertiga kita kali dengan 360. Jadi sepertiga putaran atau sepertiga lingkaran, sepertiga putaran itu kita kali dengan 360 dapat 120. 1/6 kita kali dengan 360, maka diperoleh sama dengan 60 derajat. Nah, kalau 2/3 kita kali 360 sama dengan 240 derajat gitu. Nah, sekarang kita sudah mengenal yang namanya satuan derajat. Sekarang kita masuk kepada radian. Apa itu radian? Nah, radian juga adalah satuan sudut. Pengertiannya menjadi gini. Pengertiannya adalah satu radian itu sama dengan perbandingan antara, kalau ini kita kenal dengan busur dari sebuah lingkaran, ini kalau segitiga, ini namanya busur. Maka panjang busur itu kalau dia berbanding dengan jari-jari, ini jari-jari R, panjang busur ini AB. Kalau panjang busur berbanding R itu sama dengan 1, itu kita kenal dengan namanya satu radian. Jadi satu radian adalah panjang busur berbanding radius. Kalau dia sama dengan 1, itu kita kenal dengan namanya satu radian. Nah, kalau kita mungkin adik-adik sering mendengar rumus menghitung luas lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah L sama dengan luas lingkaran sama dengan pi R pangkat 2. Tuh, kalau kita coba ini lihat, kita gambarkan, ini lingkaran kita full, kalau berarti luas, ini satu putaran penuh. Jadi kita boleh saya arsip seperti demikian. Ini adalah luas daripada sebuah lingkaran. Nah, ada kalimat pi di sini yang kita kenal. Pi itu adalah 3,14 ya. Atau dulu anggap setara 22/7. Sama dengan 3,4 sama dengan pi. Pada sesungguhnya secara realnya bahwa 22/7 itu tidak akan sama dengan pi. 3 angka di belakangnya akan berbeda, atau 4 angka di belakangnya hasilnya berbeda. Nah, tetapi untuk memudahkan perhitungan, maka dulu waktu SD sulit untuk memahami pi, maka diperkenalkan dengan 22/7. Pi itu sebesar 22/7. Nah, baik. Nah, sekarang kalau kita coba pahami dengan baik, maka kita akan mudah memahami apa itu namanya pi. Ya, apa itu ada pi? Dari sekedar angka 3,1 apa ya. Jadi kalau kita memahami, kita lihat apa itu pi. Nah, coba kita perhatikan bahwa kalau dia satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Kalau kita ini luas lingkaran, kalau keliling lingkaran kita kenal rumusnya adalah 2 pi R. Ya. Nah, itu rumus keliling lingkaran. Jadi kalau luas lingkaran pi R pangkat 2. Kalau keliling lingkaran 2 pi R. Jadi ini kita punya R
Iya. Kemudian kelilingnya adalah yang panjang yang ini, itu sebesar sama dengan 2 pi R. Kalau kita tahu bahwa radian itu adalah panjang busur, radian itu adalah panjang busur berbanding dengan jari-jari, maka panjang busur ini yang satu lingkaran penuh ini kita bagi panjang lingkaran penuh ini berarti sama dengan 2 pi R atau sama dengan keliling. Nah, kita bagi dengan R radiusnya, kita bagi dengan R, maka sisanya tinggal 2 pi. Jadi kalau kita bikin jadi 2 pi ini dengan kita ketahui bahwa ini 2 pi atau kita sebut dengan ini namanya radian. Jadi 2 pi radian. Nah, coba diperhatikan dengan baik, 2 pi radian itu sama saja dia dengan kalau dalam bentuk sudut itu sama dengan satu lingkaran penuh atau kita istilahkan 360 derajat. Nah, maka dari sini kita bisa turunkan bahwa radian itu 2 pi itu 2 pi radian akan sama dengan 360 derajat. Akhirnya kita bisa peroleh bahwa maka 1 radian akan sama dengan 360 kita bagi dengan 2 pi. Atau 180 berbanding dengan pi. Ini kalau kita bagi kurang lebih dapat. Jadi kalau kita bagi jadi 180 bagi dengan pi dapat 57,29 atau 57,3 kalau kita bikin pembulatan satu angka di belakang koma. Jadi bahwa kita sekarang paham bahwa 1 radian yang tadinya pengertiannya adalah panjang busur berbanding jari-jari, kalau kita coba turunkan dari yang rumus keliling lingkaran, di mana rumus keliling lingkaran adalah sama dengan 2 pi R, maka kalau kita coba masukin sebagai persamaannya di mana radian adalah panjang busur berbanding dengan radiusnya, ini radius, ganti dengan huruf kecil aja, ini radius, jadi ini keliling itu kita ngerti bahwa satu lingkaran penuh itu berarti keliling yang 2 pi R. Kalau kita mau untuk mencari berapa radian, maka ini kita bagi 2 pi R, kita bagi dengan R itu sama dengan radian. Maka kalau kita bagi tinggal 2 pi ini radian. Nah, 2 pi radian itu sama saja dengan satu lingkaran penuh, di mana satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Nah, kalau 360 derajat kita bagi 2 pi hasilnya adalah 57,3 derajat. Jadi 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Nah, menghafalnya mudah. Menghafalnya sangat mudah. Nah, ketika kita mengenal rumus daripada keliling 2 pi R, baru kita tahu bahwa namanya radian adalah panjang busur berbanding radius dari sebuah lingkaran, maka kita akan mudah dapat berarti radian, 1 radian akan sama dengan 180 kita bagi pi atau 360 kita bagi 2 pi. Oke. Kita lanjut. Jadi itu pengertiannya. Nah, sekarang ini contoh kalau kita mau konversi misalnya 45 derajat itu sama dengan berapa radian. Nah, jadi cukup 45 kita kali pi bagi 180 atau 45 derajat kita kali 57,3 ya. Atau kita bagi untuk menjadi radian 45 kita bagi dengan 57,3 ya. Jadi pi kalau ini kita bagi, ini pi bagi pi habis 1, ini bagi pi sama dengan 57,3 sama saja 45 derajat bagi 57,3 itu radiannya. Tapi kalau kita mau simple penulisannya tidak dalam angka, maka sesungguhnya ini kita boleh rubah, kita pertahankan pi-nya tinggal 45 berbanding 180
itu sama dengan 1/4. Jadi maka 45 derajat itu sama saja dengan 1/4 radian. Gitu. Ya, sama dengan 1/4 daripada radian. Pi per 4 gitu. Jadi radian. 45 derajat sama dengan pi per 4 radian, atau sama dengan 1/8 daripada kita punya lingkaran. Ya, 45 derajat itu kalau 1/4 lingkaran adalah 1/4 putaran adalah 45 derajat. 90 derajat, kalau 1/8-nya berarti kita bagi 2 menjadi 45 derajat. Jadi sekarang kita konversi mudah. Kalau mengkonversi dari derajat ke radian, berarti kita mengalihkan dengan pi bahagi 180. Nah, kalau kita dari radian kita mau kembalikan ke derajat, maka berarti terbalik. Berarti kita kali dengan 180 bagi pi. Jadi kita kali 180 bagi pi. Itu kalau dari radian ke derajat. Tapi kalau derajat ke radian, itu berarti kita mengalih kebalikannya pi bagi 180. Oke. Nah, ini contoh 1/4 putaran sama dengan 1/4 kali 360, kita dapat 90. 90 itu berapa radian? Maka 90 dikali pi bagi 180, atau sama dengan 1/2 pi radian. Begitu juga 1/3 putaran sama dengan 1/3 kali 360, kita dapat 120. Kemudian 120 kalau kita merubah ke dalam radian, jadi kita kali pi bagi 180. Ini kalau kita bagi dengan 60 dapat 2, kita bagi 60 dapat 3. Menjadi 2/3 pi radian. Kalau dia setengah putaran sama dengan 1/2 kali 360 dapat 180. 180 dikali untuk merubah ke radian, ini 180 derajat. 180 kali pi bagi 180 dapat pi radian. Dan seterusnya. Nah, begitu juga kebalikannya kalau kita merubah dari radian ke derajat, tinggal kita kali 180 bagi pi. Ini contoh soal bisa ini mungkin kita coba lihat ketika ini soal yang berikutnya ini 4 putaran berarti 4 kali 360. 5 putaran berarti 5 kali 360 ya. Nah, sekarang kalau misalnya ini soal cerita pada saat pukul 11, jadi kita membayangkan ini kita punya jam kita. Di sini angka ya kita tahu 12, sini 3, sini 6, di sini adalah 9. Maka kalau namanya 1 putaran berarti dari pukul jam 00 putar full kembali ke sini jam 12. Nah, sekarang kalau kita lihat pukul 11 berarti pukul 11 kurang lebih di sini pukul 11. Pada saat pukul 11 berarti jarum kita menunjukkan angka 11 ya. Kita punya jarum panjang menunjuk itu berarti kita punya jarum panjang pada jam menunjukkan angka jarum panjang di sini, tentu jarum pendek di 11 ya. Nah, kalau kita lihat berarti dia membentuk ini sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek itu kita bisa hitung menjadi sama dengan, jadi kalau kita ini 12, ini 11. Jadi berarti ini satu jam. Jadi 1 kita berbanding 12. Kemudian 1 berbanding 12 kita kali dengan 360 derajat. Nah, kalau kita 360 derajat kita bagi 12 dapatnya 30. Jadi 1 jam akan sama dengan 30 derajat. Ini 1 jam, jadi 11 ke 12 itu ini sudut yang dibentuk itu oleh jarum pendek dan jarum panjang itu, maka besaran sudut itu sama dengan 30 derajat. Atau sama dengan kalau kita mau dalam radian tinggal dikali pi dibagi 180 dapat 1/6 pi radian.
Nah, jadi kalau misalnya dari jam 10 ke jam 12 berarti ada 2 jam. Berarti sudut yang dibentuk oleh jarum panjang yang jam 10 dengan jam 12, jarum pendek di jam 10, angka 10 di 12, jarum panjang di 12 itu sama dengan berarti 2 berbanding 12 jam, berarti 1/6 kali 360, maka kita perlu 60 derajat. Oke. Lanjut. Jadi 360 pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Babilonia. Hal ini merupakan hitungan 1 tahun pada kalender. Jadi itu hitungan 1 tahun kalender itu, makanya kalau ditanya 1 tahun berapa hari? Ya, orang bilang 360. Terkadang orang bilang 365. Dulu disebut itu adalah 360 hari. Itu mulanya angka 360. Nah, sekarang berarti kita sudah bisa mudah untuk kita hafal. Ini silakan dihafal, mudah untuk menghafal sudut-sudut yang kita kenal. Ini sudut-sudut istimewa. 0, 30 derajat, 45, 60. Nah, kemudian kelipatan selanjutnya 90, 135, 150, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat berarti kalau kita 0 derajat berarti sama-sama ada 0 radian. 30 derajat sama dengan pi per 6, 1/6 pi radian. 45 derajat sama dengan 1/4 pi radian. 60 derajat sama dengan 1/3 pi radian. Jadi mudah, jadi 60. Jadi kalau kita merubah itu kan 60 kita kali dengan pi per 180. Oke, kalau kita bagi 60 bagi 61, 180 bagi 80 dapat 3, jadi 1/3 radian. Begitu juga kalau kita 120 sama dengan 2/3 radian, 2 pi radian. 135 sama dengan 3/4 pi radian. 150 sama dengan 5 pi radian. Jadi ini untuk merubah seterusnya sampai 360. Kalau 360 sama dengan 2 pi radian. Oke. Nah, sekarang kita lagi memahami tentang masalah kita punya cara mengukur sudut, ya. Jadi cara mengukur sudut lagi-lagi kalau kita coba ini diperhatikan besaran sudutnya sesuai dengan arah putaran. Kita punya perjanjian di dalam hal putaran sudut itu adalah berlawanan arah jarum jam, itu arah putaran positifnya, ya. Jadi ini kalau kita punya jam, ini kalau jam berputar ke kiri ini jadi 30 derajat, 90 derajat, sekian derajat dan seterusnya. Itu adalah posisi putar kiri. Jadi ini 90, 180, 270, 300 gitu, 60. Nah, itu putar kiri. Kalau putar kanan maka dia bertanda negatif gitu. Jadi coba diperhatikan kalau kita ambil sebuah lingkaran kita. Jadi kalau lingkaran kita misalnya ini nolnya, mulai dari sini nolnya. Nah, kalau kita bilang dia 270 derajat berarti kita mutar ke sini gini. Ini adalah 270 derajat. Ini 270 derajat. Nah, jadi sampai di sini ya, 270 derajat ya. Nah, ini 270 derajat. Kalau kita putar kiri, putar kanan, searah jarum jam, putar ini menjadi nilainya sebesar min 90 derajat. Jadi nilainya sebesar min 90. Nah, ini hasilnya akan memberikan hasil yang sama. Jadi kalau kita 360 kita tambahkan dengan min 90 derajat sama dengan 270 sama dengan sana. Jadi kalau kita putar kanan boleh, tapi artinya bahwa menjadi bertanda negatif. Kalau putar kiri itu bertanda positif. Jadi ketika 270 kita putar kiri itu positif, akan sama dengan putar kanan, tapi putar kanannya adalah
90. Bagaimana mendapatkan min 90? Sama saja juga dengan kalau kita putar kanan 270, kita kurang 360, dapat min 90. Kebalikannya, untuk mendapatkan 90 kalau putar kanan adalah sama 360, kita kurang 270, dapat 90. Jadi seperti itu kita berhitung, oke? Jadi kalau putar kiri positif atau berlawanan dari arus jarum jam positif dan searah jarum jam itu adalah negatif. Oke. Baik, kita langsung. Nah, untuk mempelajari tentang trigonometri, jadi lagi-lagi bayangannya trigonometri itu berarti kita adalah lingkaran ya. Bayangan kita membayangkan sebuah lingkaran. Nah, karena kita tadi sudah membagi tentang sudut, ada radian dan ada derajat. Nah, di dalam hal ini kita membagi, kita punya sebuah lingkaran itu, ini lingkaran, sebuah lingkaran ini. Nah, kalau kita bagi dalam sebuah koordinat, jadi ini pusat lingkaran, jadi kita bisa tarik jadi demikian ini. Nah, maka ini kita bagi, karena kita bagi menjadi 4, ini adalah kita kenal dengan kuadran pertama. Yang ini kuadran pertama, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat. Nah, kalau kita lihat bahwa kuadran pertama itu nolnya di sini. Kalau kita putar ke sini, itu adalah sama dengan 90 derajat. Maka kuadran pertama adalah dari 0 sampai 90 derajat. Kuadran kedua adalah dari 90 sampai ke sini. Ini sini 180, maka kuadran kedua adalah 90 sampai 180. Kuadran ketiga di sini 270. Berarti 180 sampai 270. Begitu kuadran keempat adalah dari 270 ke 360. Jadi makanya kuadran 4 itu ada 270 sampai 360. Ini penting untuk dikenali dulu. Kita dikenali dulu bahwa ini kita punya sebuah lingkaran lingkaran penuh, kita bagi menjadi 4 bagian yang kita sebut kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga. Ikuti arah putaran jarum jam. Oke. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kalau kita belang, ini contoh. Sudutnya ini 60 derajat, berarti dia berada di kuadran pertama. Kalau ini gambarannya 45 derajat, tapi ini karena dia putar kiri adalah sesungguhnya min 45 derajat ya. Kalau dia putar kiri, kalau dia putar kanan begini, kalau putar kiri begini, ini 45 derajatnya ya. Ini 45 derajat. Ini berada pada kuadran keempat. Ini keempat, ini ke-1, ini kedua, ini ke-3. Yang ini kuadran pertama, masuk kuadran keempat. Nah, kok 45 kuadran keempat? Padahal kuadran keempat adalah 270 sampai 360 ya, karena dia putar kanan ya, ikut searah jarum jam makanya menjadi min. Berarti sama saja dengan 360 kita tambahkan dengan min 45 derajat. Maka diperoleh sama dengan 315 derajat. Wah, 315 derajat kurang berapa? Ya kuadran keempat. Gitu. Ya, kuadran masuk ke kuadran keempat. Oke. Lanjut, begitu juga misalnya 120 berarti itu masuk kuadran kedua. Ini kuadran pertama, ini kuadran kedua. Kuadran pertama, kuadran kedua. Karena kuadran pertama cuma dari 0 sampai 90. Kuadran kedua 90 sampai 180. Begitu juga ini, yang ini berarti kita pada posisi kuadran kita berada pada kuadran ketiga ya, dari 180 ke 270. Oke. Nah, sekarang kita ini mungkin bisa langsung saja nanti ini sangat mudah ya. Misalnya soal pertama, tentukan nilai kebenaran, benar atau salah setiap pernyataan di bawah ini, berikan penjelasan untuk setiap jawaban yang diberikan. Jadi 1/6 pi 1/6 putaran sama dengan 0,33 pi radian,
atau sama dengan sepertiga perharian sama dengan 60. Ini bisa dijawab, ini benar. Jadi kalau seperenam saat putaran, jadi seperenam kali 360 sama ini 60. Kalau menjadi pi 0,33 itu 0,33 itu sama dengan sepertiga. Nah, jadi 0,33 pi 0,33 pi sama dengan sepertiga pi. Oke? Nah, kalau sepertiga pi itu dalam satuan radian itu sama saja sebesar 60 derajat. Jadi sepertiga pi itu kalau kita mau salin ke dalam derajat berarti ini kita kali 180 bagi pi. Ini kita bagi-bagi 180 kita bagi 3 dapat 60. Jadi ini pernyataannya benar. 150 sama dengan 5/6 putaran atau 2/3. Jadi sama, mudah. 150 kita bagi 360. Nah, kalau kita bagi ini 0 kita hilangkan bagi 15 kita bagi dengan 3 dapat 5. Ya. Ini kita bagi 15 dapat bagi 5 dapat 3. Ini kita bagi 3 dapat 5. Ini kita bagi 3 dapat 12. Jadi hanya 5/12. 5/12. Jadi 150 derajat ya. 150 derajat kalau kita hitung menjadi sama dengan ini 5/100/12. Jadi 5/6 itu keliru. Ini salah. Jadi ini salah ya. Ini salah karena 150 derajat itu kalau kita bagi 300 dengan 360 dia menjadi 5/12 putaran. Ini 5/6 berarti keliru. Jadi cara menghitungnya adalah 150 bagi 360. Kita sederhanakan bagi 10 tinggal 15/36. 15 bagi 3 dapat 5. 36 dibagi 3 dapat 12. Nah 12 jadi 5/12 putaran. Ini 5/6 keliru. Apakah 5/6 itu sama dengan 2 pi? Jadi kita boleh tulis 150 2/3 pi 150 derajat. Ini kita kali dengan karena satuan derajat merubah ke radian, kita kali pi bahagi 100 bagi 180. Nah, kalau kita bagi ini bagi 10 habis, bagi 5 dapat 3 dapat 5, bagi 3 dapat ini 5/6 pi. Ini 5/6 pi. Ini salah, ini 2/3 pi keliru. Jadi salah, harusnya yang benar adalah 5/6 pi. Dan yang ini harusnya sama dengan 5/12 putaran. Oke. Selanjutnya ini sama cara berpikirnya. Pikir kita lewati ada. Ini seorang atlet berlari mengelilingi lintasan A berbentuk lingkaran sebanyak 2 putaran. Berarti dia ini misalnya lingkarannya dia mulai dari sini dia putar sekali, 2 kali. Berarti kalau 2 kali berarti 360 kali 2 sama dengan 720 derajat. Jadi sudah 2 kali. Hal itu sama saja dengan atlet berlari mengelilingi 1 kali lintasan B berbentuk lingkaran dengan jari-jari 2 kali jari-jari lintasan A. Yaitu dia bilang bahwa hal ini sama dengan atlet berlari mengelilingi 1 kali lintasan B. Jadi dianggap yang 2 putaran itu bisa sama dengan 1 kali putaran lingkaran, dengan catatan bahwa jika R-nya 2 kali dari lintasan pertama. Ini harus jadi gini cara memahaminya. Kalau lingkaran pertama kecil begini, ini R-nya misalnya ini R. Terus kalau kita 2, karena dibilang bahwa sama saja dengan atlet berlari mengelilingi 1 kali lintasan, di mana lintasan B berbentuk lingkaran yang jari-jarinya 2 kali dari lintasan A. Misalnya lintasan A, ini lintasan A. Ya, di mana di lintasan A ini, ulangi, ini lintasan A.
Jadi dia mutar satu kali lingkaran begini. Ya. Yang pernyataan pertama, lintasan A itu dua kali putar gini. Nah, kemudian dia bilang itu akan sama dengan kalau kita perbesar R-nya, ini R-nya menjadi dua kali. Jadi R-nya menjadi dua kali gitu. Nah, R-nya menjadi dua kali. Ini R yang ini adalah R besar yang lintasan B sama dengan dua kali R kecil. Apakah dia sama? Tidak sama. Ya, maka itu tidak akan sama. Karena kalau R-nya kita besar, maka panjang lintasannya jauh lebih panjang. Ya, karena tidak bisa seperti itu. Kalau kita tulis dengan sudut itu 2pi, ini E. Jadi kalau ditulis menjadi, karena dia dua kali putaran sama dengan 360. Nah, 360 itu kalau dengan misalnya R-nya misalnya ini sebesar R, dia mutar sekali, mutar dua kali, berarti sama dengan 360 dikali 2 dapat 720. Nah, sekarang 720-nya itu tidak akan setara dengan R-nya kita kali 2. Kalau R kita kali 2, dia tidak akan sama dengan 720 panjang lintasannya ya. Nah, kalau coba kita lihat karena ceritanya panjang lintasan, berarti kalau R kecil satu kali putaran panjang lintasannya adalah sama dengan keliling satu lingkaran. Jadi keliling satu kali putar itu sama dengan 2pi R. Nah, kalau dia dua kali putaran, ini K sama dengan dua kali lingkaran sama dengan 2 kali 2pi R. Itu sama dengan 4pi R. Nah, kalau kita bikin lintasan B, ini lintasan A, Nah, kalau lintasan B, maka berarti R-nya anggap di satu kali lingkaran ini R besar, maka kelilingnya sama dengan 2pi R besar. Nah, ketika R besar itu ternyata sama dengan R besar adalah 2 kali dari R kecil, maka berarti kita tinggal ganti K sama dengan 2pi kali 2R. Maka sama dengan 4pi R. Berarti posisinya jadi sama. Sepintas bahwa kita mengartikan bahwa kalau ini tidak sama, kalau kita buktikan dengan panjang lintasan, ternyata akan hasilnya panjang lintasan 2 kali lintasan A akan sama saja 1 kali lintasan B dengan catatan R-nya 2 kali. Ini terbukti. Berarti pernyataan yang huruf E itu benar. Keliru kalau kita bilang tidak sama. Nah, kalau cuma dibayangkan secara ini jadi 2 kali besar sekali lingkarannya. Tapi sesungguhnya kalau coba kita buat akan beda. Itu ceritanya panjang lintasan. Tapi kalau luas, itu lain lagi ya. Jadi untuk panjang lintasan atau sama dengan panjang keliling itu dari lintasannya ini panjang keliling ini itu akan ternyata dia terbukti sama karena kita coba buktikan ini menjadi sama-sama 4pi R. Jadi ini pernyataan yang E itu benar. Terus kedua, nomor 2 diketahui besaran sudut alfa kurang dari 90 derajat dan besaran sudut theta lebih dari 90 derajat dan kurang 180. Jadi alfa berarti dia kuadran pertama, theta berarti kuadran kedua. Nah, pernyataan berikut itu benar atau tidak? Kalau 2 kali alfa, apakah dia lebih dari 90? Ya, bisa tidak. Nah, kalau sudutnya alfa itu sama dengan 10 derajat, itu juga masuk kuadran pertama. Maka 10 kali 2 tidak akan pernah lebih dari 5. Kapan dia menjadi alfa melebihi dari 90? Ketika kita punya alfa lebih dari alfa kita lebih besar dari 45 derajat. Kalau lebih besar dari 45 derajat atau sama dengan 45 derajat, maka 2 kali alfa sama dengan lebih dari 90. Oke? Ini pernyataan ini akan benar bila alfa itu
lebih dari atau sama dengan 45 derajat. Berikutnya yang kedua adalah theta dikurangi alfa lebih dari 30. Itu juga belum tentu. Ya. Oke, kita coba lihat. Ini bisa benar. Jadi kalau kita punya alfa itu dari 90 sampai 180. Sedangkan kita punya alfa itu ini theta kita, alfa kita adalah 0 sampai 90. Jadi kalau kita theta kita kurangi alfa akan selalu lebih besar dari 30, ya. Pasti karena posisinya ini tidak semua berlaku alfa theta kurang alfa lebih dari 30, tidak semua. Kalau andai kata bahwa kita punya theta adalah 100 derajat dan kita punya alfa adalah 85 derajat, maka hasil kurangnya theta kurang ini 100 kurang 85 tidak sama dengan ini dapat 15 derajat, tidak lebih dari 30 derajat. Jadi tidak berlaku semua, kecuali bila kita punya theta dan alfa selisihnya hasil kurangnya melebihi dari 30 atau sama dengan 30 derajat. Jadi B itu juga tidak berlaku semua theta, berapapun nilai theta dikurangi dengan alfa akan berlaku hukum itu tidak. Oke. Lanjut. Soal berikutnya 2 alfa ditambah 1/2 theta itu pasti lebih dari 90 derajat. Ini sudah bisa kita pastikan karena kalau kita pakai range alfa itu 0 sampai 90, sedangkan theta adalah 90 sampai 180, di mana ini kalau kita bagi 2, ini kita bagi 2, berarti sama dengan dari 45 sampai 90. Ini kalau kita jumlah, oke, lagi-lagi juga tidak berlaku semuanya. 0 tambah 45 tidak lebih dari 90. 90 ditambah ini akan lebih. Berarti tidak berlaku semuanya. Oke, kita nanti ini ada nilai alfa dan theta yang memenuhi persamaan berikut. 2 theta kurang 2 alfa sama dengan theta tambah alfa. Ini penyelesaian persamaan seperti ini. Jadi kita boleh adakah alfa dan theta yang memenuhi persamaan ini? 2 alfa, jadi kita boleh bikin begini, kita sendirikan suku-sukunya. Jadi 2 theta kurang 2 alfa sama dengan theta tambah alfa. Jadi kalau kita pindahkan ini 2 alfa kurang theta sama dengan alfa tambah 2 alfa. Ini sama dengan theta akan sama dengan 3 alfa. Sangat mungkin, agak mungkin sama. Adakah? Jadi adakah misalnya tetanya 90. Berarti kita punya alfa harus sebesar 30. Maka dia akan sama nilainya, ya. Kapan dia sama? Ketika berlaku bahwa nilai alfa sama dengan 1/3 dari theta. Jadi dia akan memenuhi ketika nilai alfa sebesar, jadi ini diturunkan dari sini sebenarnya theta kita bagi dengan 3. Jadi di sini alfa sama dengan theta bagi 3. Kapan dia menyebabkan memenuhi sama antara 2 theta dikurang 2 alfa sama dengan alfa tambah theta? Itu ketika kita punya alfa adalah 1/3 dari theta. Maka berlaku rumus memenuhi syarat itu. Jadi syarat ini ketika theta kurang dari 1/3. Oke, kita lompat saja dulu ini. Kita paling penting untuk kita pahami yang berikut ini. Ini mungkin nanti nanti bisa dibaca. Nah, sekarang kita masuk ke namanya trigonometri. Jadi kalau cerita sejarah trigonometri ini adalah trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yakni trigonon, yang artinya 3 sudut. Jadi dan metro, karena ada 2, trigono dan metro. Metro artinya adalah mengukur. Jadi trigonometri kalau kita artikan secara harfiah adalah mengukur 3 sudut. Ilmuwan Yunani
itu di masa Helenistik itu Hippocrates pada tahun 90 ini sampai 120 sampai 190 apa ya, BC apa ya. Jadi ya ini orang pertama kali yang menemukan teori tentang trigonometri. Jadi orang Yunani namanya Helenistik ini dia pertama kali menemukan teori tentang trigonometri. Itu sejarahnya demikian. Kemudian matematikon Yunani lainnya ini Ptolemy sekitar 100 tahun pengembangan perhitungan trigonometri, dia melanjutkan penemuan dari Helenistik dan seterusnya. Baru kemudian kita punya trigonometri mulai berpengertian trigonometri pada tahun 1595. 1995 itu mulai memperkenalkan kata-kata dalam bahasa Inggris dan Prancis tentang trigonometri. Itu cerita sejarah trigonometri bisa dibaca. Nah, sekarang kita masuk karena ceritanya trigonometri ada, kalau trigono itu artinya 3, kemudian 3 sudut. Selanjutnya kita punya metode mengukur, berarti adalah mengukur 3 sudut ya, kalau boleh paham ini. Kalau jadi kita memayangkan trigonometri seperti sebuah segitiga ya. Ini ada sudut A gitu, ada sudut A, sudut beta B, kemudian sudut C ya. C. Mari kita lihat konsep ini. Coba kita lihat. Misalnya kita ada segitiga ini A. Jadi kita punya 3 buah segitiga ini, segitiga A, B, C, kemudian segitiga D, E, C, dan segitiga adalah F, G, C ya. Nah, jadi ketiga segitiga ini dia punya sifat yang sebangun ya. Dia punya sifat yang sebangun. Jadi kalau ini dibagi, kalau digambar kembali segitiga ini, yang besar dulu gini. Ini adalah A, B, C, kemudian yang sedang ini adalah D, E, C, kemudian yang kecil ini F, G, C. Nah, karena sudut ini, sudut yang ini sama dengan itu. Kemudian berikutnya adalah sudut yang ini sama dengan ini. Dan yang terakhir bahwa kita punya sudut ini sama dengan sudut ini sama dengan sudut. Maka ketika sudut itu maupun ini besar, ini sedang, ini kecil, maka ini dikenal dengan segitiga yang sebangun. Jadi ABC, DEC, FGC itu kita kenal dengan segitiga yang sebangun. Mengapa dia sebangun? Karena sudut-sudutnya sama. Antara segitiga ABC, segitiga DEC, dan segitiga FGC itu sebangun. Ini ada gambarnya ternyata. Ini menjadi sudut yang segitiga dikenal segitiganya sebangun. Nah, jadi kalau kita buat perbandingannya, jadi misalnya ini sudah ditentukan dia punya panjang AB 8, ini panjang AB 8, kemudian panjang DE 1,6, panjang FG 1,2. Terus panjang AC 17, panjang C sama dengan 3,4, kemudian panjang FC, ini tidak diketahui sama dengan G. Kemudian panjang BC adalah 13, panjang EC adalah 3, dan panjang GC adalah F. Kalau itu yang ditanya, berapa F, berapa G? Sebetulnya sederhana, tinggal kita bikin perbandingan. Jadi pertama adalah
Karena prinsipnya ketiga segi namanya sebangun, berarti kita boleh FG, ini panjang F. Kita mau cari nilai daripada F ya. Jadi, maka kita boleh FG berbanding dengan DE. Jadi ini saya hapus dulu ini. Jadi kita lihat gambar atas dulu. Ini, oke. Nah, ini FG, tuh. Karena dia sebangun, maka dia berbanding dengan DE. Jadi FG bagi dengan DG, FG bagi dengan DE akan sama saja dengan GC berbanding dengan EC. Jadi GC berbanding EC. Jadi yang ini berbanding dengan ini akan sama dengan ini berbanding dengan itu. Oke? Nah, karena kita ini sama berarti 1,2 berbanding 1,6 akan sama dengan F berbanding 3. Nah, kalau kita selesaikan berarti F itu sama dengan 3. Ini tinggal dikasih kali, ini kasih kali, gitu ya. Nah, atau tinggal 1,2 berbanding 1,6 dikali 3. Ya, 1,2 banding 1,6 ini kalau kita bikin bagi 0, kita ini bisa bagi, kita bisa bagi 4, ini 0,4. Kalau kita bagi 0,4 ini dapat 1,2 dibagi 0,4 dapat 3. Ini bagi 0,4 dapat 4 kali 3. Jadi sama dengan ini 9/4. 9/4 kalau kita bagi 1,25. Jadi kita 2,25 ya, sama dengan 2,25. Berarti kita tahu bahwa ini salah nih. Oke. Tadi akan diperoleh 2,2 karena prinsipnya sebangun. Jadi kalau sebangun itu cukup kita ini berbanding ini pasti akan sama dengan ini berbanding dengan itu. Nah, kalau kita cari G sama juga. Terserah kita pakai yang mana. Kita boleh ini berbanding ini sama dengan ini berbanding itu. Boleh. Kita akan peroleh. Atau kalau kita sudah dapat nilainya yang lain, kita sudah dapat nilai F adalah 2,25, maka kita boleh langsung posisinya untuk mencari nilai FC kita boleh, karena ini segitiganya ini siku-siku ya, maka kita pakai persamaan Pythagoras, teorema Pythagoras. Jadi ini G itu sama dengan akar daripada panjang GC pangkat 2 tambah panjang GF pangkat 2. Atau panjang GC adalah F ditambah panjang GF adalah 1,2 pangkat 2. F adalah 2,25 akar 2, ini pangkat 2, 2,25 pangkat 2 tambah 1,2 pangkat 2. Nah, kalau kita lakukan ini jumlah dapat akar segini. Kalau kita cabut akar dapat 2,25. Atau boleh lakukan dengan perbandingan tadi. Kita dengan cara lain, karena dia segitiga sebangun, kita boleh bikin perbandingan untuk mendapatkan angka itu dengan kita pakai bahwa ini akan selalu sama. 8, ini 8 berbanding 15 akan sama dengan 16 berbanding 3. 1,6 berbanding 3 akan sama dengan 1,2 berbanding dengan F. Adalah F ini adalah 2,25. Atau boleh juga posisi 8 berbanding 15, 8 akan sama dengan ini berbanding 3 dan seterusnya, ya. Oke. Itu namanya segitiga sebangun. Berdasarkan yang diperoleh perbandingan sebagai berikut. Nah, coba dilihat. Jadi
Kalau segitiga ABC, segitiga DEC, jadi diperoleh perbandingan sebagai kalau FG, jadi FG ini FG berbanding dengan FC. Jadi ini FG yang ini berbanding FC. Akan sama dia dengan DE berbanding DC ini. Akan sama dia dengan AB berbanding dengan itu. Oke? Nah, jadi cukup kita tahu salah satunya aja kita bisa dapat nilai perbandingannya. Jadi sisi depan berbanding sudut miring, maka kita dapat ini 0,47. Nah, kalau kita lakukan yang sama lagi, GC, kita punya GC, ini sisi ini berbanding dengan FC, kemudian EC berbanding dengan DC, BC berbanding dengan AC, hasilnya akan sama. Kalau dihitung 0,083. Kemudian berikutnya, perbandingan berikutnya adalah FG berbanding dengan kita punya GC. Jadi sisi tegak berbanding sisi horizontal, vertikal banding horizontal, kita dapat 0,53. Nah, kalau kita bikin perbandingan bahwa ini perbandingan sudutnya, jadi kalau kita tulis, jadi kita tulis ini. Yang pertama adalah perbandingan antara FG ini berbanding dengan ini. Ya. Nah, jadi kalau ini sisi tegaknya ini ingat sudut kita yang ini ya. Ini sudut ini. Sisi tegak ini berbanding dengan sisi ini, itu kita kenal dengan namanya perbandingan itu adalah sinus. Sisi tegak berbanding sisi miring itu adalah sinus. Oke? Nah, dalam hal ini sinus X derajat. Nah, ini itu kita sebut dengan sinus. Kemudian kalau ini berbanding sisi miring, itu sisi horizontalnya, sisi datarnya berbanding sisi miringnya, yang ini kita sebut sebagai namanya cos X derajat. Nah, berikutnya kalau ada perbandingan ada sisi tegak ini berbanding sisi yang ini, itu kita sebut dengan tangen X theta. X derajat. Ya. Jadi sisi depan ini gampang menghafalnya. Sisi depan badan sisi miring itu kita kenal dengan namanya sinus. Ya. Kalau sisi selanjutnya, sisi depan, sisi samping, sisi yang bawah ini, sisi samping ini maksudnya ini yang samping, berbanding dengan sisi miring, itu kita sebut dengan cos. Dan sisi depan berbanding sisi samping, itu kita sebut dengan tangen. Jadi membayangkan ini mudah. Saya gambarkan, mudah nih. Gambarnya begini. Misalnya sudutnya ini. Ini sudut alfa misalnya. Jadi yang dimaksud ini yang depan. Ini Y, ini depan. Yang ini dibilang samping. Yang ini miring. Jadi kalau sinus alfa itu sama dengan depan berbanding miring. Depan berbanding yang miring. Kalau cos alfa itu sama dengan samping berbanding miring. Kalau tangen alfa sama dengan itu adalah sisi depan berbanding sisi samping. Tuh. Ya, mudah menghafalnya ya. Jadi ini dihafal dengan cara menghafalnya seperti demikian. Itulah. Jadi kalau dibilang apa itu sinus? Bayangannya adalah sinus itu adalah perbandingan sinus alfa adalah perbandingan daripada panjang di depan sudut berbanding miring ya. Ini sudutnya. Depan itu berarti di depan sudut, ini panjang ini berarti. Oke? Nah, di depan sudut berarti ini. Di samping sudut ini, sisi miring yang itu. Oke? Udah ngapalnya.
Eh, jadi kita sudah bisa, kemudian jadi kita kenal rumus dasarnya trigonometri, ada dua sudut sebetulnya. Yang pertama adalah sinus. Jadi ingat, sinus, misalnya sinus alfa. Kedua adalah cos alfa. Penulisannya sin dan cos itu. Sinus disingkat sin, kosinus disingkat cos. Alfa, sin alfa. Kemudian ada tangen alfa. Nah, sebenarnya tangen alfa kalau kita tadi coba kita bikin, jadi segitiganya misalnya demikian. Ini alfa, ini sebutlah y, ini sebut x, ini sebut r. Maka kalau bila sinus alfa itu sama dengan sin alfa sama dengan y berbanding r. Cos alfa sama dengan X berbanding R, sisi samping berbanding sisi miringnya. Tangen alfa, tan alfa tulisannya, dalam buku-buku tua tulisannya TG. Ini yang sekarang tulisannya TAN, tan. Itu aja tangen, itu adalah Y berbanding dengan X. Nah, sesungguhnya ini adalah turunan daripada sinus dan cos. Jadi kalau tangen itu alfa sama saja dengan sin alfa berbanding cos alfa. Nah, coba kita lihat, kalau sin alfa adalah itu Y berbanding R dan cos alfa adalah X berbanding R, maka sama saja dengan Y per R dikali R per X. Nah, kita coret-coret tinggal Y per X, sehingga tangen itu adalah Y per X. Oke? Nah, mudah dihafal, berarti kalau sinus dibagi kosinus itu sama dengan tangen. Ya? Sinus dibagi kosinus sama dengan tangen. Nah, kemudian kalau sinus itu ada yang namanya sepersinus. Nah, sepersinus itu yang dikenal dengan nama sekan. Jadi sepersinus itu sekan ini ada. Jadi kalau terbalik, jadi maaf terbalik saya. Jadi sepersinus itu kosekan, ya. Jadi kosekan itu sama dengan sepersinus. Kalau seperkos itu namanya sekan. Gitu. Sekan itu adalah seperkos. Kemudian kalau sinus seperkosekan. Nah, jadi sin itu sama dengan kosekan. Kosekan itu tulisannya CSC. Kalau seperkos itu namanya sekan. Jadi kalau kita punya tadi segitiganya ini tulang segitiga, kemudian ini sudut alfanya. Ini sisi depan adalah Y, sisi sampingnya X, sisi miringnya adalah R. Nah, jadi kalau kita sinus alfa itu sama dengan sisi depan berbanding sisi miring. Kalau dia sepersinus alfa atau sama dengan sekan kosek itu sama dengan terbalik. Jadi ini bagi menjadi R per Y. Jadi sisi miring berbanding sisi depan itu adalah kosekan. Nah, kalau dia kosinus alfa sama dengan X berbanding R, kalau sekan atau seperkos sama dengan sekan, jadi seperkos alfa sama dengan sekan alfa, itu sama dengan kebalikannya dari ini menjadi R berbanding X. Nah, begitu juga tangen. Kalau tangen ada namanya sepertangen. Ya. Jadi kalau tangen ada namanya sepertangen. Sepertangen itu disebut dengan kotangen. Ya. Sepertangen itu disebut kotangen. Jadi kalau tangen adalah tadi Y berbanding tangen
alfa sama dengan Y berbanding X, sisi depan berbanding sisi samping, maka kotangen itu adalah kotangen alfa sama dengan sepertangen alfa, itu sama dengan sisi samping berbanding sisi depan. Sisi samping berbanding sisi depan, gitu. Ya. Nah, ini harus dihafal, mau tidak mau harus hafal. Ada sinus, kosinus, tangen. Tangen adalah sama dengan sinus berbanding kosinus. Kalau kita punya sepersinus sama dengan kosekan, seperkos sama dengan sekan, sepertangen sama dengan kotangen. Jadi itu harus dihafal. Selanjutnya kita masuk kepada kita mau penyelesaian, misalnya ini contoh ya, contoh kita punya segitiga seperti yang digambarkan di samping. Ini sudut 90 derajatnya di sini. Oke. Kemudian ini sudut A. Sebutlah ini sudut C. Jadi kalau A ini saya gampang sebutkan alfa, C ini saya sebutkan gamma, yang sudut B 90 derajat kita sebut beta. Ya, saya gampang menyebutkan demikian. Nah, sekarang kalau kita punya sisi ini panjangnya 3K, sisi ini sama dengannya panjangnya K, maka kita pakai teori Pythagoras, itu adalah sisi yang di sampingnya adalah sama dengan sisi AB, itu sama dengan akar daripada sisi miring 3K kita pangkatkan 2 tambah kurang dengan sisi tegaknya yang K pangkat 2. Jadi kalau 3 kita pangkat 2 sama dengan 9K pangkat 2, K pangkat 2 tetap sama dengan K pangkat 2. Kalau kita kurang jadi 8 akar 8K pangkat 2 atau sama dengan akar 8K. Nah, di posisi menjadi atau disederhanakan menjadi akar 2. Jadi kalau 8 akar 8 itu kita bisa rubah menjadi akar daripada 4 kita kali dengan 2. 4 kita boleh cabut akar jadi 2, jadi 2 akar 2. Gitu ya. Makanya 2 akar 2. Ya. Nah, kita sudah tahu sisi AB adalah 2 akar 2. Nah, maka dengan mudahnya kita bisa menghitung berapa besar sudut. Kalau pertanyaan cos A, ini cos A. Berarti artinya berapa besar sudut itu? Berarti ingat, kalau bilang cos berarti sisi samping berbanding sisi miring. Jadi sisi samping ini berbanding sisi miring, itu cos. Berarti AB berbanding dengan AC. AB berbanding AC. AB 2 akar 3, 2 akar 2 berbanding dengan K. Nah, kalau dibagi menjadi 2 akar 2 per 3. Ini hasilnya. Ya. K dibagi-bagi habis, tinggal 2 akar 2K. Nah, tangen alfa. Tangen ini berarti adalah sisi depan berbanding sisi samping. Jadi BC berbanding AB. Jadi BC berbanding AB. Nah, sama dengan BC adalah K berbanding dengan AB adalah 2 akar 2K. Nah, kalau kita selesaikan ini cukup bagi-bagi. Tinggal di dalam penulisan matematik tidak boleh, kaidah penulisan matematik tidak boleh menulis akar di bawah tanda per. Maka supaya menjadi hilang akar di bawah tanda pernya, maka mudah dikalikan saja dengan nilai yang sama. Akar 2 bagi akar 2 itu artinya 1, tidak berubah. Jadi ini dikalikan 1 kan tetap. Ya. Nah, jadi kalau kita lakukan perkaliannya, berarti akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2. 2 kali 2 4. 1 kali akar 2 akar 2. Hasilnya adalah akar 2 per 4 atau seperempat akar 2. Sin, pertanyaannya sin C. Nah, ini ingat sudut C kita yang ini, sin. Berarti depannya ada, kalau sin berarti depan berbanding samping. Ini depan berbanding miring, bukan samping. Depan berbanding miring. Sisi ini berbanding itu sin. Maka berarti AB-nya berbanding dengan AC. AB adalah 2 akar 2 K, kemudian
Ya, AC adalah 3K. Nah, kalau kita bagi menjadi hasilnya seperti ini. Tuh. Ya. Begitu cos C. Nah, kalau kotangin C berarti kotangin sepertangin. Ya. Sepertangin. Tangin itu adalah depan berbanding samping. Berarti kalau kotangin berarti terbaliknya. Samping berbanding depan. Jadi menjadi demikian. Oke. Nah. Ini ada latihan yang bisa dilakukan. Ini ada contoh alternatif lagi bisa di ini. Nah, nanti ada soal di sini. Masih lanjut dulu. Ada masalah yang kedua. Ini aplikasi trigonometri itu terhadap ini. Coba kita lihat, perhatikan ini ada ini kalau digambarkan ini orang melihat bendera ya. Ini ada guru yang pertama, ini misalnya guru ya, ini guru pertama, guru kedua. Guru pertama guru pertama yang ini guru pertama, ini guru kedua. Dia melihat bendera ke sana. Ya, jadi kalau dia melihat ini membentuk sudut begini. Yang ini melihat bendera jadi sudutnya yang ini. Nah, yang guru pertama melihat dengan sudut 60 derajat. Yang guru kedua 30 derajat. Ya. Nah, itu dia melihat bendera. Nah, sekarang ketika diketahui jarak dari orang ke bendera, ke pangkal dari bendera, ke tiang benderanya. Jadi ini kalau kita ketahui ini panjang dari sini ke sini, maka sesungguhnya kita bisa dengan mudahnya untuk menghitung berapa tinggi bendera. Kita bisa hitung. Jadi misalnya ini ini berdiri di titik F, ini titik 0, jaraknya 1,7 meter ya. Sorry, ini 1,7 meter ini apa nih? AB, AC, DF. Ini. Jadi tinggi badan hanya tinggi badan. Tinggi badan dua orang guru dengan tinggi badan yang sama. Ini 1,7 itu adalah dari 170 cm dibagi ke 170 cm sama dengan 1,7 meter bagi 100 ya. Nah, dapat 1,7 meter tinggi ya. Jadi kalau orang berdiri ini tinggi 1,7, jadi sisa AB ini segitiganya. Kan kalau kita gambar orang berdiri kan ini orang berdiri tingginya baru tinggi diukur dari matanya dia melihat baru ke sana. Jadi tinggi ini ada tinggi total tiang benderanya, berarti dikurangi tinggi orang menjadi segitiga yang ini ya, segitiga yang ini. Oke? Ya. Sekarang berarti perhatikan dengan baik. Segitiga A, B, F itu dengan segitiga A, B, G itu bukan segitiga yang sebangun ya. Segitiga tidak sebangun karena mengapa? Sudutnya ini tidak sama. Sudut ini juga tidak sama dengan sudut itu. Jadi tidak sebangun ya. Nah, sekarang kita bisa hitung. Ketika kita mengetahui besaran sudutnya di sini, kita tahu besaran sudut di sini, kita tahu besaran sudut di sini, kita tahu tinggi tiang atau kita tahu jarak antara orang, maka kita bisa mendapatkan berapa tinggi tiang ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman kita di awal pembicaraan yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi sudut tangen 60 derajat itu, kalau tangen 60 derajat adalah, mengapa dipakai tangen? Yang dibutuhkan adalah kita mau cari tahu, cukup kalau kita mau cari tahu tinggi ini, cukup pakai tangen yang ini dengan ini. Karena sisi miring kita tidak ukur. Jadi cukup maka dipakai sudut ini di tangen 60 sama dengan sisi depan itu ada AB, AC, AB, berbanding dengan CD.
gitu ya, berbanding CD. Begitu juga kalau yang ini tangen 60 yang ini, kalau tangen 30 maka sama dengan AB berbanding dengan CE, CKE. Oke? Ya. Jadi di sini di tangen 60 sama dengan A berbanding BG. Tangen 30. Aduh. Ya. Tangen 30 sama dengan A berbanding dengan BF. Nah, di soal ini diketahui misalnya, guru pertama berdiri tepat 10 meter di depan guru kedua. Jadi berarti jarak antara D ke E itu ada 10. Ya. Ini jaraknya, ini artinya jarak ini adalah ini 10. Oke? 10 meter. Jarak guru pertama dan guru kedua 10 meter. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung tinggi tiang bendera. Jadi, sekarang jarak C ke D kita tidak tahu, tapi sudutnya kita tahu. Oke? Nah, kita sesungguhnya bisa mendapatkan caranya adalah pertama, kalau sudutnya 30 derajat itu adalah perbandingan antara tangen 30 adalah AB berbanding dengan CE ya. Jadi tangen 30 sama dengan AB sisi depan berbanding sisi samping adalah CE. Di mana CE itu kita bisa tulis menjadi CD ditambah 10. Oke? Nah, sedangkan tangen 60 itu sama dengan AB berbanding dengan kita punya CD. Oke? Nah, ini bisa ya. Jadi sama-sama AB. Berarti kita boleh rubah yang sana menjadi AB sama dengan CD ditambah 10 kita kali dengan tangen 30. CE kali tangen 30. Begitu juga yang AB yang berikutnya adalah sama dengan CD tangen CD akan CD yang CD dikali dengan tangen 60. Nah, kedua ini disamakan. Jadi CD ditambah 10 kemudian dikali tangen 30 selanjutnya sama dengan CD kali dengan tangen 60. Berarti kita bisa lakukan ini kita bisa, berarti dari sini kita akan mendapatkan nilai daripada CD kita akan dapat berapa nilai CD. Oke? Kita coba hitung gambarannya begitu. Jadi AB kita langgap adalah 10 ditambah, jadi tangen 30 AB berbanding BF atau AB berbanding 10 tambah BG. Kayaknya satuannya keliru ya. Oh ya, bukan tadi, maaf salah. Jadi BG ya. Jadi bukan yang ini, bukan sudut yang CD, C yang bawah, yang sana B, G dan F ya. Jadi perbandingannya BG dan F gitu. Tadi keliru. Jadi harusnya adalah tangen 30 itu sama dengan AB berbanding dengan kita punya CE, bukan CE tapi BF, di mana BF itu atau sama dengan AB berbanding dengan BG tambah 10 ya. Karena yang ini jaraknya 10. Nah, kalau kita rubah posisinya berarti dari sini menjadi BG adalah ini BG sama dengan AB kali bagi tangen 60. Jadi BG sama dengan gini aja supaya bisa ini. Jadi BG sama dengan adalah AB bagi dengan tangen 60. Jadi AB bagi tangen 60.
Kemudian tangen 30 AB berbanding dengan BF, maka AB didapat, AB sama dengan adalah tangen 30 dikali dengan 10 tambah BG atau kali BF. Jadi 10 tambah BG kali tangen 30. Nah, kemudian nilai dari BG yang ini kita substitusi mengganti nilai itu. Jadi nilai itu diganti dengan AB tangen 60. AB tangen 60. Nah, sekarang berarti kalau kita sederhanakan ini kedua ruas ya. Untuk memudahkan kedua ruas itu kita kali dengan kedua ruas yang ini, kita kali dengan tangen 60. Jadi AB kali tangen 60, kemudian 10 ini kalau kita kali ke dalam 10 kali tangen 60. Kemudian AB kali tangen 60 tinggal AB. Baru tangen 30. Ini kita kali ke dalam. Jadi tangen kita kali ke dalam 10 kali tangen 60. Kemudian A per B per tangen 60 kali tangen 60 hilang tangen 60-nya gitu ya. Atau ini supaya mudah jadi gini aja dulu. AB sama dengan kita kali ke dalam ini kalikan ke dalam saja 10 dikali dengan tangen 30 kemudian tambah AB berbanding dengan tangen 60 kali tangen 30. Nah, kalau kedua ruas ini kita kali dengan tangen 60 maka AB jadi AB kali dengan tangen 60 sama dengan 10 kali tangen 60 10 tangen 60 tangen 30 kemudian tambah AB tangen 30 per tangen 60 dikali dengan tangen 60. Jadi ini habis sehingga persamaan kita menjadi tinggal yang ini ya. Nanti tinggal dikumpulkan lagi tangen 30 dikasih keluar, tangen 30 keluar jadinya seperti ini. Nah, ini kalau diselesaikan terus ini kali ke dalam ini sudah kali ke dalam tangen 30 kali ke dalam ini kali. Nah, sekarang kita coba ini mengandung AB, ini mengandung AB. Nah, sekarang yang AB ini supaya hilang di sebelah kanan ini ada AB, supaya hilang yang di sebelah kanan pindah ke sebelah kiri, maka yang sebelah kanan ini kita lakukan tambah dengan lawannya negatif tambah dengan min AB tangen 30. Kalau ditambah min AB tangen 30 hilang yang AB-nya di sini. Kalau ditambah dengan min tangen, tambah dengan min AB tangen 30 menjadi yang ini. Jadi AB tangen 60 kurang AB tangen 30 sama dengan yang kanan. Nah, kalau sudah demikian berarti langsung kita nilai AB kita tinggi itu sama dengan perbandingan 10 kali tangen 60 kali tangen 30 berbanding tangen 60 kurang tangen 30. Itulah AB. Nah, nanti sebentar kita akan hitung. Kita belum masuk kepada tangen A60 itu sama dengan nilainya berapa. Oke. Jadi tinggi tiang didapat dengan 10 tangen 60 theta kali tangen 30 bagi tangen 60 kurang tangen 30. Tangen 10 kali tangen 60 kali 10 kali tangen 60 kali tangen 30 dibagi dengan tangen 60 kurang tangen 30. Oke. Jadi kalau tinggi total bendera berarti kita harus tambahkan dengan 1,7 AB tambah 1,7. Jadi kalau AB tinggal ini tambah 1,7, tinggal yang ini tambah 1,7 gitu. Itu tinggi AC-nya. Oke, ini contoh alternatif yang lain. Nah, ini alternatif lain bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Misalnya sebuah segitiga, ini contoh ke-45, ini bukan alternatif, bukan, tapi soal yang baru. 4,5 itu AB, kita punya 4,5, bisa ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, dengan catatan bahwa
kita punya sudut Q, ini jika sin B sama dengan sin B, ini berarti sudut ini, sama dengan sin Q sama dengan ini. Oke. Sudut ini siku-siku, sudut ini siku-siku. Oke. Nah, maka berarti bisa dipastikan bahwa sudut yang ini akan sama dengan sudut yang itu. Bisa dipastikan ya. Jadi kalau sin B sama dengan sin Q, itu bahwa sudut ini sama dengan sudut itu. Ya. Nah, diminta membuktikan. Berarti kalau ini sudut sama-sama 90 derajat, otomatis ini juga akan sama. Nah, kalau itu terbukti sama, berarti segitiga ini dua segitiganya sebangun. Oke, kita lihat. Pembuktiannya pertama adalah kebutuhannya kita adalah mulai dengan sin B. Sin B itu adalah, ini sin B adalah perbandingan antara sisi depan berbanding sisi miring. Jadi AC berbanding AB. Oke. Pindah ke kiri aja nih. Jadi AB berbanding AC. AC berbanding AB sin B. Kemudian sin Q adalah sin Q ini sisi depan berbanding sisi miring. Jadi PR berbanding PQ. Jadi PR berbanding PQ. Nah, kedua nilai ini sama. Sin B sama dengan sin Q. Maka berarti sama saja AC berbanding AB akan sama dengan PR berbanding PQ. Atau kebalikannya, kita bisa balik. Jadi AC kita tukaran tempat ya. Jadi ini jadinya ke sini, ini jadi ke sana, tukaran tempat ya. AB naik. Jadi atau AC berbanding dengan PR dan AB berbanding PQ ya. Jadi ini sama saja. Nah, sekarang kita bisa tahu bahwa nilai daripada BC, jadi kita tulis ulang segitiganya atau ini BC, ini BC yang ini akan panjangnya sama saja, ini nilai panjang ini sama dengan akar daripada AB pangkat 2 kurang dengan AG pangkat 2. Begitu juga yang ini sama dengan akar daripada PQ pangkat 2 kurang dengan PR pangkat 2. Itu panjang daripada kita punya BG. Oke. Jadi AB pangkat 2 kurang AC pangkat 2. Kemudian andai kata perbandingan yang tadi bahwa AC berbanding PR sama dengan AB berbanding PQ, anggaplah itu nilainya adalah K bilangan positif. Jadi kita anggap sebagai K bilangan positif. Nah, menganggap ketika itu berarti kita punya AB, ini kalau AB berbanding PQ, kita bilang sama dengan K, maka AB sama dengan K PQ. Oke. Maka AB yang ini diganti K PQ. Nah, begitu juga yang sebelahnya menjadi kita punya PR, ini karena sama nilainya, maka berarti kita bisa juga tahu bahwa kita punya PR, jadi AC sama dengan PR itu sama dengan K, maka berarti kita bisa hitung AC kita sama dengan K kali PR. PR. Menjadi K kali PR pangkat 2. Nah, kalau kita pangkatkan menjadi, ini kita pangkatkan K pangkat jadi pangkat 2, PQ pangkat 2, oke. Kemudian K kita pangkatkan 2 dan PQ kita pangkatkan 2, jadi mengandung menjadi, ini mengandung pangkat 2 dua-duanya. Jadi akar sebetulnya K pangkat 2 PQ pangkat 2 kurang K pangkat 2 kali PR pangkat 2. Nah, ini mengandung K pangkat 2, jadi kita boleh tulis K pangkat 2 kali PQ pangkat 2 kurang dengan PR pangkat 2 gitu. Jadi, nah, karena ini K kita boleh cabut akar, maka keluar saja K-nya K kali akar
PQ pangkat 2 kurang PR pangkat 2. Ini jadinya rumusnya ini. Nah, PQ pangkat 2 sama dengan PR pangkat, kalau PR pangkat 2, PQ pangkat 2 kurang PR pangkat itu sama dengan QR. Coba kita artikan. Jadi PQ dan PR. Jadi PQ yang ini pangkat 2, sisi miring ini dikurang PR pangkat 2 sama dengan RQ atau QR, ya, sama dengan QR. Jadi nilai yang ini sama dengan QR. Artinya apa? Berarti kita boleh lakukan BC berbanding QR sama dengan BC itu rumusnya adalah kita bisa turunkan BC adalah ini A pangkat 2 kurang AC pangkat 2. Kemudian kita punya atau menjadi BC adalah ini nilainya. Kemudian kita punya QR adalah ini rumusnya. Maka BC berbanding QR adalah sama dengan ini berbanding ini. Sisanya berarti kalau kita coret-coret tinggal BC berbanding QR sama dengan K. Akibatnya apa adalah maka AC PR AB per Q BC per QR sama dengan K. Ini mengartikan bahwa segitiga pasti sebangun. Karena perbandingan sisi-sisi kedua segitiga sama, maka bisa dipastikan bahwa perbandingan sisinya sama, maka berarti ini adalah sudutnya sama. Oke? Gitu. Ya. Jadi pembuktiannya itu kalau kedua sisinya sama, BC berbanding QR sama dengan K, AC berbanding PR sama dengan K, perbandingan sisinya sama. Jadi AC itu ini kita punya AC. Oh ini C ya, AC ini. AC itu berbanding dengan kita punya PR, gitu. AC berbanding dengan kita yang ini, panjang ini berbanding panjang ini, sama dengan panjang ini berbanding dengan panjang itu, berarti kita berkesimpulan sudut ini pasti sama. Oke, gitu. Ya. Terbukti karena sisinya sama, maka kita bilang bahwa sudutnya pasti sama. Jadi sudut B dan sudut Q, sudut B ini sama dengan sudut ini, otomatis sudut A juga akan sama dengan sudut B. Karena sudut ini 90 derajat. Contoh berikutnya. Segitiga KLM, di mana sudut L 90 derajat. Kalau nilai dari tangen M ini, tangen M sama dengan 1. Maka diminta hitung sin pangkat 2M tambah cos pangkat 2M. Itu sin pangkat 2M tambah cos pangkat 2M dan 2 sin M kali cos M. Jadi, kalau kita mau hitung, jadi tangen M sama dengan 1, yang dia tanya adalah kalau sin pangkat 2M tambah cos pangkat 2M berapa nilainya. Jadi ditanya sin pangkat 2M ditambah cos pangkat 2M itu sama dengan berapa. Kalau tangennya sebesar tangen M-nya sebesar 1. Nah, jadi kita sama-sama tahu bahwa ini kita boleh pakai. Jadi kalau tangen M itu kan sama saja dengan sisi depan berbanding sisi samping. Jadi KL berbanding dengan LM. ML, LM. KL berbanding dengan LM. Itu cos sama dengan 1.
Nah, kalau kita yang ditanya pertanyaannya sin pangkat 2 tambah sin M pangkat 2 tambah cos pangkat M itu berapa nilainya? Berarti kita perlu menghitung sin. Jadi sin M itu akan sama dengan adalah sisi depan adalah KL berbanding dengan sisi miring KM. Kemudian cos M sama dengan sisi samping yaitu LM berbanding dengan KM. Nah, sekarang kita tahu bahwa sin M berbanding cos M itu sama dengan tangen M atau sama dengan 1. Berarti kita tahu bahwa KL per KM itu akan sama berbagi dengan sin berbanding cos LM berbanding dengan KM itu sama dengan 1 atau sama dengan KL berbanding LM. Oke? Nah, ini nanti kita akan bikin penyelesaiannya. Nah, kita harus ikut, nanti kita ambil contoh, kita ikut cara berpikirnya yang di contoh ini. Jadi KM menjadi panjang KM ini kan sisi miring sama dengan ML pangkat 2 tambah LK pangkat 2. LM pangkat 2 tambah LM pangkat 2. Kalau kita sebut bahwa ini siapa dulu yang ini sudah tidak kelihatan. Kalau KL tangen M, KL berbanding LM sama dengan 1, artinya KL sama dengan LM. KL sama dengan LM. Jadi kita punya KL, ini KL sama dengan LM, sama dengan K. Maka berarti kita tulis ini nilai kedua ini sama menjadi K pangkat tambah K pangkat sama dengan akar 2 K pangkat 2. Atau sama dengan K akar 2. Itu panjang KM sudah tahu. Nah, karena panjang KM kita tahu, itu jadi KM ini menjadi K akar 2. Ini K, ini K. Berarti sekarang kita bisa hitung sin M sama dengan sin M. Sin ini berarti K berbanding dengan 2 akar 2, K akar 2. Jadi K berbanding K akar 2 sama dengan akar 2 per 2. Kemudian cos daripada M adalah K ini berbanding juga K akar 2 sama. Nah, ketika dua nilai ini sama, sekarang kita lakukan kalau sin pangkat 2, ini sin kita pangkatkan 2 sama saja akar 2 per 2 kita pangkatkan 2, hasilnya 2 per 2 sama dengan 1/2. Ini juga kita pangkatkan 2, makanya hasilnya juga 1/2. 1/2 sama dengan 1. Jadi kita bisa tahu bahwa nilai dari sin pangkat 2M tambah cos pangkat 2M hasilnya sama dengan 1. Nah, kalau 2 sin M kali cos M jadi 2 kali sin M. Sin M-nya adalah akar 2 per 2. Si cos M adalah akar 2 per 2. Berarti kita kasih kali akar 2 sama dengan 2. Habis hasilnya adalah 2 bagi 2 sama dengan 1. Ternyata 2 sin M kali cos M hasilnya juga sama dengan 1. Hasilnya sama, ya. Oke. Nanti kita akan lihat contoh-contoh soalnya. Nah, ini uji. Yang pertama ini kita bikin soal ini. Untuk pembahasan soal ini kita bikin terpisah, ya. Akan kita jawab ini soal-soal ini terpisah di video berikutnya. Saya kira ini cukup teorinya, contohnya kita belajar sampai di sini. Nanti kita akan masuk kepada contoh soal di video berikutnya.